Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Jadi di video kedua ini saya akan menjelaskan tentang MTCNA pada bagian networking models. Pembahasan yang akan kita bahas yaitu tentang konsep TCP or IP model, encapsulation and decapsulation, name of TCP or IP message, OSI layers model. Konsep jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut, diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP or IP model dan OSI model. Before open networking model exists, each vendor create their own networking model. On 1974, IBM create System Architecture Network or SNA. Other vendor also create their own networking model. Nah, masalahnya jika di suatu jaringan komputer itu kan terdiri dari beberapa vendor, maka akan kesulitan untuk menghubungkan antar vendor karena mereka semua memiliki networking modelnya masing-masing atau sendiri-sendiri. After open networking model exists, all vendors use same networking model to be able to communicate each other. Open networking model, OSI model, and TCP or IP model. Maka dari itu, datanglah open networking model, yaitu pembuka agar setiap vendor dapat saling komunikasi dan bertujuan untuk menjembatani antara vendor tersebut. Jadi, setiap vendor itu hanya menggunakan satu networking model yang sama, entah itu OSI model ataupun TCP or IP model. TCP or IP model. TCP atau IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi, TCP atau IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi TCP atau IP model terdiri dari 4 layer. Namun, penerapan dalam real networks, TCP atau IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. 4 layer yaitu application, transport, internet, network, access. Yang 5-nya yaitu application, transport, network, data link, SYCL. TCP atau IP, application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer yaitu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Ini ada klien request website.com ke web server. Ini contohnya. TCP or IP, transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan servis ke application layer atau transfer data. Untuk transport layer terdapat 2 protokol yang sering digunakan yaitu TCP dan UDP. Protokol TCP and UDP. TCP is more reliable. TCP digunakan untuk IP karena support error checking. UDP is more faster. UDP digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada TCP, itu adalah error recovery mechanism.
Ini ada contohnya di sini, kalian bisa lihat. TCP or IP network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Routing. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Ini ada contohnya di atas, kalian bisa melihatnya, membacanya. Lanjut, TCP or IP, data link layer and physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, Frame Check Sequence, yaitu error detection mechanism. Hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Ini contohnya di sini. Lanjut, encapsulation and decapsulation. Encapsulation yaitu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation, maka itu sebaliknya. Ini encapsulation dan decapsulation. Sender data, TCP data, IP, TCP data, data link, IP, TCP data, dan data link. Name of TCP or IP message. Application layer sebagai data, transport layer data plus TCP header menjadi segmen. Network layer data plus TCP header plus IP sama dengan paket. Data link sama dengan data plus TCP header plus IP plus DL header and detailer sama dengan press. Ini adalah contoh dari layer client ke server, client merequest ke server. Di sini dari application disampaikan ke transport, dari transport ke network layer, dari network layer ke data link, lalu di dalam ke physical layer. Ini yang terakhir yaitu physical layer. OSI model konsep. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP atau IP, karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP atau IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah difahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat gede. Banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lain. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. OSI Model Layer: Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical. Jadi ada 7 layer. Lower layer berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication sessions 1-4. Upper layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir,
5 sampai 7. Dari network sampai dengan fisikal. Ini adalah OSI model versus TCP or IP model. Ini OSI model ada 7: application, presentation, session, transport, network, data link, physical. Sedangkan TCP atau IP model ada application, transport, network, data link, physical. Ini adalah fungsi dari ketujuh layer. Layer 7 yaitu application layer, menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Layer 6 yaitu presentation, memformat data sehingga dapat dikenali di penerima. Layer 5 yaitu session layer, membentuk koneksi kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim. Layer 4 yaitu transport layer, mengatur bow control, acknowledgement dan mengirim ulang data jika diperlukan. Layer 3 yaitu network layer, menambahkan alamat jaringan pada paket. Layer 2 data link layer, menambahkan MAC address pada paket. Layer 1 physical layer, mengirimkan data melalui media transmisi. TCP or IP model itu ada application layer, transport layer, internet layer, link layer. Pembahasan mengenai networking model selesai sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.